Ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslihni sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Aba wa ummahat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar kembali ucapan-ucapan para ulama, kitab-kitab para ulama yang terkait dengan amanah yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu amanah pendidikan anak. Kita masih dalam pembahasan kitab Ashru Rakaiz fi Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullahu ta'ala, yang insyaallah pada kesempatan ini kita masih pada pilar yang kedua, yaitu Ghursul Aqidati wal Iman, menanamkan akidah dan iman. Sebagaimana pembahasan telah lalu, kita sudah membahas Raqizatu al-awwal, yaitu pilar yang pertama, itu tentang memilih istri atau pasangan kita yang soleh atau yang solihah. Itu adalah usul pertama agar kita bisa mendidik anak dengan baik. Kemudian yang kedua, yaitu penanaman akidah dan keimanan. Pada kesempatan lalu kita juga sudah membahas tentang pentingnya menanamkan akidah, di mana akidah itu disebutkan oleh Syekh, akidah itu adalah seperti akar dalam sebuah tanaman. Apabila akar itu tertanam dengan kuat, maka pohon itu akan bisa tinggi menjulang. Amalan-amalan itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan membuahkan pahala bagi yang menanamnya. Tapi apabila akidah itu buruk, maka akan mudah tercabut dan tidak akan menjadi tinggi. Dan itulah bangunan keislaman seseorang. Apabila akidah dan keimanan seseorang itu baik, maka bangunan keilmuan setinggi apapun akan bisa ditangani oleh orang yang akidahnya baik, akan bermanfaat bagi dia. Tapi apabila akidahnya buruk, keimanannya buruk, maka bangunan setinggi apapun ilmu agama yang ditanamkan pada orang itu, maka itu seakan-akan percuma. Karena itu penting sekali menanamkan akidah. Nah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas ucapan Syekh berikutnya tentang wasiat yang luar biasa dari seorang ayah kepada anaknya. Dan kalau kita mau belajar tentang bagaimana seorang ayah yang baik, maka di surat Luqman ada titik-titik poin utama yang kita bisa belajar darinya, yaitu dengan kita mempelajari bagaimana Luqman menasehati putranya ini. Dimulai dari ayat 12 dan seterusnya. Ini kalau kita bisa membaca tafsirnya, tafsir para ulama seperti Ibnu Katsir, kemudian
Al-Baghawi, Al-Qurtubi, ada tafsir yang mengaitkan dengan bahasa, yaitu tafsir Al-Wasit, ya. Kemudian ada yang lebih dalam lagi, ada Ibnu Ashur, ya. Maka kita akan mendapatkan pembahasan-pembahasan yang luar biasa dari nasihat ringkas yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Nah, ini makanya para ulama sampai membuat buku khusus, ya, tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Karena banyak sekali faedah-faedah pendidikan yang penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tapi karena tema kita, bab kita itu adalah tentang menanamkan akidah, ya, maka Syekh di sini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hanya memfokuskan pada dua wasiat penting, yaitu tentang at-tauhid, ya, tentang akidah, dengan tentang muraqabah, yang semuanya sebenarnya terkait akidah. Cuman yang satu adalah tauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah. Dan yang berikutnya adalah muraqabah, yaitu derajat ihsan. Baik, ini saya sudah buatkan proyektornya, presentasinya, ya. Silakan dilihat sebentar. Saya ganti layarnya dulu. Ya. Nah, baik, ini adalah pembahasan kita, ya, yang sudah lalu. Di sini, di poin sini, di halaman 10 kita membahas pentingnya menanamkan akidah. Kemudian di halaman 11 itu ini kita mulai tentang contoh penanaman akidah dan bahayanya syirik. Ya. Syekh mengatakan kama jaa fi wasaya Luqman al-Hakim, sebagaimana telah datang atau termaktub pada wasiat-wasiat Luqman al-Hakim. Ya, al-Hakim di sini julukan, ya, yang bijaksana. Artinya apa? Yang Allah Subhanahu wa taala memberikan pada Luqman ini hikmah-hikmah yang luar biasa. Makanya disebut Al-Hakim. Jadi Al-Hakim ini sebenarnya bukan nama, ya, tapi julukan. Nama aslinya hanyalah Luqman. Rahimahullahu taala. Kok rahimahullah taala bukan alaihi salam? Ya, karena Luqman Al-Hakim bukanlah nabi. Ya, dalam pendapat para ulama beda-beda. Ada yang mengatakan nabi, tapi pendapat yang paling kuat, ya, mayoritas mengatakan yang paling kuat adalah beliau bukan nabi. Ya, beliau adalah orang biasa, hamba yang soleh, tapi ternyata Allah kekalkan namanya, ya, di dalam Al-Quran dan dibaca hingga akhir zaman. Nah, nanti kita akan mendapatkan faedah luar biasa dalam ucapan sahih ini. Li ibnihi, kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, sedangkan dia, ya, dalam keadaan memberi peringatan kepada anaknya dan menasihatinya. Ta'kiduhu ala hadhihi rakizah, ya, yang menegaskan pada pilar ini. Jadi di sini dijelaskan bahwa ternyata banyak sekali dalil yang menjelaskan pentingnya menanamkan akidah kepada anak-anak atau keimanan kepada anak-anak sejak mereka kecil. Ya. Dalilnya, ya, sebagaimana wasiat Luqman Al-Hakim ini, itu maksudnya. Ya. Bal kana min awwali ma qala lahu. Ya. Bahkan, ya, tentang tauhid ini adalah hal yang pertama yang diucapkan Luqman kepada anaknya. Kenapa? Karena di dalam wasiat Luqman ini itu terdapat, ada yang mengatakan 9 wasiat karena digabungkan, ada yang mengatakan 11, ya. Tapi yang pertama kali yang disebutkan, ya, bukan akhlak dulu, bukan tidak boleh sombong dulu, bukan birrul walidain dulu, tapi hal yang pertama adalah masalah apa? Tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang ucapan Luqman Al-Hakim ini kepada anaknya. Luqman Al-Hakim mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah.
Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Ucapan yang tegas ya, tergabung dengan ucapan yang lembut. Ya bunayya itu dalam bentuk tasghir dalam bahasa Arab. Ya, panggilan dalam bentuk tasghir itu menunjukkan rasa simpati, rasa kasih sayang kepada yang kita panggil. Ya, itu ya bunayya. La tusyrik billah, tegas. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Ini luar biasa ya. Makanya kita bisa ambil faedah di sini bahwa kelembutan itu bisa bergabung dengan ketegasan. Ya, tegas bukan berarti marah. Ya, tegas bukan berarti marah. Yang namanya marah itu berarti meluapkan emosi. Tapi kalau tegas, tidak, ya tidak. Ternyata bisa digabung dengan apa? Sebuah ucapan lembut. Ya bunayya, la tusyrik billah. Allahu Akbar. Ini ungkapan yang luar biasa. Kemudian disebutkan alasannya oleh kenapa kok nggak boleh syirik? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu, ya, inna dan la di sini adalah bentuk taukid, penguatan. Diulang 2 kali. Artinya dalam bahasa kita apa? Kesyirikan itu benar-benar kedzaliman yang sangat besar. Ya, ini sampai inna dan la di sini diulang. Ya, maka kedzaliman yang sangat besar. Kemudian apa? Saya melanjutkan fabada'a hadhil wasiyata. Maka Luqman memulai wasiat ini binahyihi 'anisyirki wa tahdzirihi minhu. Memulai dengan wasiat dengan apa? Dengan melarang anaknya dari kesyirikan dan memperingatkan dari kesyirikan. Wa dzalika li'anna syirka. Kenapa kok seperti itu? Karena kesyirikan itu akhtarudz dzunubi, dosa yang paling berbahaya. Wa huwa mubtilun, dan dia dosa kesyirikan itu adalah membatalkan li jami'il a'mal, pada keseluruhan amal. Ya. Kemudian saya melanjutkan syirik sampai membatalkan amal. Syirik sampai membatalkan, apa sih syirik itu? Nah, disebutkan oleh saya di sini, wasyirku huwa taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min huquqillahi azza wa jal. Syirik adalah menyamakan, taswiyah, ghairillah, selain Allah, billah, dengan Allah. Jadi bukan mengunggulkan selain Allah saja, menyamakan saja, taswiyah, menyamakan saja. Maka ini sudah termasuk syirik. Dalam hal apa? Fi syai'in min huquqillah. Dalam sesuatu yang itu memang haknya Allah. Doa hanya diberikan kepada Allah saja. Ini haknya Allah. Tapi ketika kita berdoa kepada Allah plus kepada yang lain, artinya kita menyamakan antara Allah dengan yang lain itu, maka ini sudah syirik. Bukan artinya saya tidak pernah berdoa kepada Allah, tapi fulan tidak pernah berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada yang lain, maka itu syirik. Bukan itu. Bahkan menyamakan saja itu sudah termasuk kesyirikan. Taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min huquqillah. Makanya di sini Luqman mengatakan apa? La tusyrik billah, tegas. Kama akhbara ta'ala 'anil musyrikin. Sebagaimana akhbara, telah mengabarkan ta'ala, Allah Ta'ala, 'anil musyrikin, tentang kaum musyrik. Annahum, bahwasanya mereka, idza dakhalun nara, ketika mereka masuk ke dalam neraka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yaquluna, mereka mengatakan, ala sabilil hasrati wan nadamah, ya, dalam keadaan yang penuh kesedihan dan penyesalan. Apa yang mereka ucapkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 97-98? Tallahi. Ini sumpah, ya. Nanti suaranya. Sumpah dalam keadaan apa? Menyesal. Tallah. Inna kunna lafi dhalalim mubin. In kunna lafi dhalalim mubin.
Sesungguhnya kami dalam keadaan kesesatan yang jelas. Ya. Ini orang-orang yang mau masuk neraka, ya, berdebat dengan Tuhan-Tuhan mereka. Sesuatu hal yang lain yang itu disamakan dengan Allah. Ya. Tallah, penyesalan, demi Allah kita ini benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Idh nusawwikum birabbil alamin. Kenapa? Karena kita menyamakan kamu wahai Tuhan-Tuhan dengan Robnya semesta alam. Ya. Makanya nusawwikum, menyamakan saja. Ini dalilnya ya. Kenapa kok sampai Syekh mengatakan syirik itu menyamakan Allah ya, dengan selain Allah pada haknya Allah. Ya ini dalilnya. Kenapa kok mereka orang musyrik bisa masuk neraka? Karena mereka menyamakan ya selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang itu harusnya kita berikan hanya kepada Allah. Nah, ini kesyirikan. Wa kana mimma wassa bihi Luqman ibnahu. Dan juga sebagian dari apa yang diwasiatkan bihi dengannya Luqman. Ya, Luqman mewasiatkan ibnahu kepada anaknya, tadzkiruhu, yaitu mengingatkannya bi muraqabatillahi, dengan muraqabah kepada Allah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ihatatihi bi kulli syai'in. Dan Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi apa? Segala sesuatu. Jadi perasaan bahwa Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Ya, segala sesuatu. Faqala ya bunayya. Ya, ini ucapannya Luqman, ya bunayya. Innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wa fi hada, ini nanti kita bahas. Wa fi hada, dan pada ayat ini ada tanbihun lil abawain, peringatan kepada kedua orang tua, an yu'nu bi tarbiyati abnaihim, agar mereka perhatian dengan pendidikan anak-anak mereka, ala muraqabatillahi ta'ala, untuk apa? Menanamkan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, perasaan bahwa Allah selalu mengetahui semua tingkah laku anak tersebut. Wa annahu, dan bahwasanya Allah muttali'un alaihim, ya, sangat mengetahui, ilmunya sangat mendalam ya pada mereka. Nah ini jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada dua hal yang penting dalam penanaman akidah kepada anak-anak. Yang pertama, tanamkan tauhid plus lawannya kesyirikan, hati-hati jauhi kesyirikan. Dan yang kedua yaitu tentang muraqabah. Dan di sini coba perhatikan bagaimana cara Luqman menasehati anaknya. Ketika mengucapkan tentang tauhid, ya, ketika mengucapkan tentang tauhid, beliau mengucapkan dengan lafadz la tusyrik billah, tegas. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Kalau seandainya Luqman, ya, dia memahami teori barat yang mungkin pernah berkembang gitu ya, nggak boleh kita mengatakan kata-kata jangan. Kalau seandainya kita mengatakan jangan kepada anak-anak kita, ya, jangan kau berbuat syirik, maka mereka pasti akan berbuat syirik. Ya, harus dirubah dengan kalimat positif. Nah, ini secara psikologis kan katanya gitu ya. Harus dirubah dengan kalimat positif. Apa itu? Bertauhidlah. Kan bisa. Bisa aja, ya bunayya, wahai anakku, bertauhidlah, esakan Allah. Kan bisa. Tapi ternyata Luqman tidak memakai istilah itu.
Luqman memakai kata-kata tegas, la tusyrik billah. Ini faedah yang luar biasa. Dan di dalam Islam, ketika kita mengucapkan la, ya, jangan, itu sudah berkonsekuensi lawannya. Jangan melakukan ini. Ya, berarti lawannya, maka tidak masalah. La tusyrik billah berarti mengandung apa? Maka bertauhidlah kepada Allah. Ini menunjukkan ketegasan. Nah, terus kemudian ketika menceritakan tentang muraqabah, ya, beliau menyampaikan tentang apa yang bisa diserap oleh anak tersebut. Yaitu apa? Seandainya ya ada satu buah biji kecil, ya, kamu sembunyikan, ya, baik itu di tempat mana lah, ke bahasa kita gitu ya, di gurun, di langit dan di bumi, apapun itu dah pasti Allah akan tahu. Ya, pasti Allah akan tahu. Kan kita ketika nasihati anak-anak kita bisa gitu ya. Dan ingat, disebutkan oleh para ulama di sini, nanti kita akan bahas kenapa kok sampai ada tambahan wa huwa ya'idhuhu. Di dalam ayat ini sambungannya, kenapa kok Allah menyebutkan wa huwa ya'idhuhu? Disebutkan oleh para ulama, ini karena Luqman tidak menyerah menasihati anaknya. Terus menerus, tapi tentunya tahu waktunya, ya, saat-saat yang pas untuk menasihati, tapi tidak menyerah. Dan itulah kita ke anak-anak kita. Jadi jangan kita harapkan anak-anak kita berubah kalau hanya sekali dua kali saja menasihati, gitu ya. Kita sudah nyerah, aku nggak bisa dibenahi. Emang berapa kali kamu sudah mengatakan itu? Oh, baru 3 kali. Kurang, Pak. Kurang, Bu. Kurang, Ayah. Kurang, Bunda. Bahkan bisa jadi dari kecil sampai balik kita akan terus mengatakan itu. Dan itu akan tertanam pada hatinya, gitu ya, dan akan membekas. Karena kita ulang-ulang. Kita ulang-ulang, la tusyrik billah. Ya, jangan sekali-kali berbuat syirik. Contoh saja sholat lah. Kalau kita berprinsip, mungkin ada di antara teman-teman kita gitu kan mengatakan sholat itu kan baru diwajibkan pada usia 7 tahun, itu belum wajib gitu kan. Kita masih merintahkan aja. Udahlah, biarkan, gak usah disuruh sholat. Nanti 10 tahun aja kita suruh sholat. Misalkan kita prinsipnya gitu. Ya. Kita membebaskan anak-anak tidak sholat. Pertanyaannya, apakah bisa tertanam pentingnya sholat itu ketika umur 10 tahun? Sulit. Buktinya apa? Para ulama dulu itu menanamkan pentingnya sholat itu sejak kecil. Bahkan umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu sudah mulai diajarkan tentang sholat. Bahkan pertanyaan mereka, ya, ketika datang gitu dalam safar, sudah sholat? Sudahkah kamu sholat? Itu ulang-ulang terus. Sehingga apa? Tertanam pada benak anak-anak kita pentingnya apa? Sholat. Tidak bisa langsung. Ya, usia 10 tahun kemudian kita mengatakan itu, kita pingin anak berubah langsung sholat dengan bagus, tidak bisa. Karena itu hikmahnya apa? Kita disuruh merintahkan, ya, dalam kondisi yang sangat darurat, penting banget, ya. Batas akhir memerintahkan itu usia 7 tahun. Itu harus sudah diperintahkan benar-benar. Kalau 10 tahun masih balelo, maka kita harus memukulnya. Nah, untuk bisa 7 tahun itu bergerak, kita sudah memahamkan sebelumnya gitu. Kita ajak ke masjid, ya, kita dampingi, ya, supaya apa? Supaya nanti bisa sholatnya tidak mengganggu yang lain. Baik. Kita bahas satu persatu. Kama jaa fi wasaya Luqman al-Hakim li ibnihi. Sebagaimana termaktub atau telah datang fi pada wasaya, wasiat-wasiat Luqman al-Hakim kepada anaknya. Kita muncul pertanyaan, siapa sih Luqman ini? Kok begitu hebatnya? Beliau bukanlah seorang nabi, ya, bukanlah orang yang hebat luar biasa, tapi ternyata namanya tertulis di Al-Quran dan sering kita baca. Mungkin dalam benak kita, ya, Luqman ini adalah sosok yang tinggi, kekar, ya, tampangnya bagus, ya, sebagaimana para nabi yang lain.
tapi ternyata tidak. Silakan Anda buka tafsir Ibnu Katsir yang membahas tentang Luqman ini. Maka yang mengejutkan termasuk saya aja ya, Luqman ini adalah seorang budak aslinya. Ya, Luqman adalah seorang budak, disebutkan ini beda-beda pendapat. Kebanyakan ulama mengatakan seorang budak yang ada di zamannya Nabi Daud alaihissalam. Allahu Akbar. Coba Anda bayangkan, budak ya, disebut namanya di dalam Al-Quran. Bahkan bukan hanya disebut namanya, dijadikan nama surat. Ini luar biasa. Gak kalah luar biasa, mengagetkan lagi. Ternyata coba bayangkan, Luqman ini ternyata berkulit hitam legam. Disebutkan beliau adalah dari Sudan, ya, yang dari Nubah, dari tempat daerah Nubah namanya, dan ciri khasnya memang kulitnya sangat hitam, budak Habasyah. Hidungnya pesek, ya, bibirnya tebal, telapak kakinya itu juga tebal dan pecah-pecah. Ya, mirip, mungkin kita menggambarkan ya seperti Bilal bin Rabah. Ya, tapi bedanya Luqman ini selalu disebut namanya, sedangkan Bilal tidak ada namanya dalam Al-Quran. Nah, ini begitu luar biasa. Kok bisa? Ya, kok bisa seseorang hambanya Allah, budak lagi, terus kemudian bukan nabi, tapi diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ingat ya, Aba wa umat sekalian, Islam itu tidak pernah melihat fisik orang, ya, tidak pernah melihat gaya bicara orang, tapi yang dilihat adalah hati-hati orang tersebut. Luqman Al-Hakim, ya, Luqman yang bijaksana ini, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hikmah, adalah tampangnya itu sangat, kalau kita mungkin jelek kan gitu, jelek sekali, mungkin gak berwibawa, mungkin ya, kata-katanya gak didengar, dia seorang budak gitu kan. Tapi ternyata Allah memberikan hikmah kepada Luqman ini sehingga mau mengetahui tentang agama tauhid dan berislam duluan daripada anaknya dan istrinya. Bahkan namanya diabadikan. Ini luar biasa. Siapa anaknya? Karena ini nasihat kepada anaknya ya. Ingat, ketika Allah menyebutkan Luqman dan bahkan dikasih justifikasi ya sebelum ayat ini bahwa Allah memberikan hikmah, ini luar biasa. Maka kita perlu mempelajarinya. Bagaimana cara Luqman menasihati putranya? Siapa anaknya? Ada yang mengatakan Saron, ada yang Masan, Qutbi, Mashkun, An'am, dan banyak sekali. Tapi ini semuanya adalah berdasarkan hikayat disebutkan oleh Ibnu Katsir, kemudian Al-Qurtubi, ada Al-Baghawi, dan sebagainya. Banyak para ulama tafsir. Ini rata-rata tidak ada hadis sahih yang menjelaskannya, hanya hikayat. Tapi kita tidak mengambil namanya, terserah, boleh siapapun kan gitu. Tapi faedahnya itu adalah bagaimana Luqman ini menasehati anaknya ini. Ada kisah menarik ya. Suatu saat ada orang laki-laki hitam, berkulit hitam. Dia mendatangi seorang ulama, yaitu Sa'id bin Musayyib, ya, untuk belajar. Dan ingat, banyak sekali ya ulama-ulama yang kalau mungkin kita ada di zaman mereka, kita nggak mengira kalau ini ulama besar, karena mungkin wajahnya. Ada lagi penampakan fisik itu yang disebutkan bahwa tadi Luqman itu sosoknya pendek. Ada yang mengatakan seperti itu ya, pendek, kemudian disebutkan kayak tadi kulitnya hitam, bibirnya tebal ya. Nggak nyangka kita ya, ternyata hatinya baik dan luar biasa. Makanya jangan tertipu dengan ucapan, perkataan yang baik gitu ya.
dan fisik yang kelihatannya bagus atau tampang yang kelihatannya bagus ya, tapi kita lihat bagaimana hatinya, dan nanti pasti akan keluar ya dari lidahnya, dari lisannya itu apa yang ada di hatinya. Nah, orang hitam ini belajar kepada Sa'id bin Musayyib. Nah, kemudian Sa'id bin Musayyib mengatakan, la tahzan min ajli annaka aswad. La tahzan. Janganlah bersedih ya. Janganlah bersedih disebabkan karena annaka aswad, engkau berkulit hitam. Fa innahu kana, kenapa kok seperti itu? Karena min akhyarin nas, di antara manusia-manusia pilihan ada salah satun, ada 3 minas Sudan, dari Sudan. Artinya apa di sini? Yang dia memiliki kulit yang hitam. Yang pertama Bilal, jelas ya, kita sudah paham. Bilal bin Rabah, manusia terpilih, berkulit hitam. Kemudian Mahja' Maula Umar ibn al-Khattab. Dan yang disebutkan terakhir adalah Luqman al-Hakim, kana aswada nubiyan dha masyafir. Yang Luqman ini dulu itu kulitnya hitam ya, dari nubi. Kemudian dia memiliki masyafir, yaitu bibir yang tebal ya. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Karena kita jangan bersedih dengan fisik kita yang jelek, tapi yang penting adalah bagaimana akidah dan keimanan kita. Ketika fisik kita kurang, apapun di dalam penampakan kita kurang, tapi kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa tunduk secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Ya, sebagaimana Luqman, budak tidak mungkin gak dianggap lah bahasanya, tapi ternyata Allah mengangkat dengan sebab keimanan Luqman. Kemudian Syekh mengatakan lagi, wa huwa ya'iduhu ta'kiduhu ala hadhihi rakizah. Sedangkan dia Luqman tadi ya menasihati dengan nanti ya bunaya itu, yaitu ketika itu beliau ya'iduhu. Ya'idhuhu berasal dari kata wa'adha ya'idhu, yang artinya az-zajru al-muqtarinu bit-takhfif. Az-zajru itu adalah larangan yang benar-benar larangan, tegas gitu ya, tapi disertai dengan bit-takhfif, larangan tegas dengan memberikan rasa takut kepada orang yang kita larang. Ini pendapat pertama. Ini disebutkan di tafsir Al-Wasit ya, oleh Syekh Ali At-Tantawi. Kemudian yang berikutnya, apa sih maksudnya di sini ya'idhuhu? At-tadhkiru biwujuhil khair bi uslubi yaruqullahu al-qalba. Yaitu mengingatkan kebaikan dengan cara apa? Yang dia melembutkan hati. Jadi diingatkan terus. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Ini ayat lengkapnya di surat Luqman ya. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Sebenarnya bisa disebutkan langsung wa idh qala Luqmanu li ibnihi ya bunaya, tanpa ada wa huwa ya'idhuhu. Ada hikmah apa di sini? Kenapa kok sampai disebutkan keadaannya Luqman wa huwa ya'idhuhu, padahal kan biasa memberikan peringatan tentang kebaikan dengan cara yang sangat lembut. Disebutkan oleh para ulama, penyebutan Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman ini dengan keadaan wa huwa ya'idhuhu, ini menunjukkan bahwa nasihat yang diberikan Luqman itu terus-menerus, tidak menyerah. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa anaknya ini ada 2 pendapat ya. Anaknya ini yang pertama, pendapat pertama, anaknya adalah dalam keadaan kafir sebelumnya, beragama sebagaimana agama kaumnya. Tapi Luqman tidak menyerah untuk menasihati anaknya. Ya mungkin yang kita lihat walaupun itu satu kata gitu, la tusyrik billah, itu diucapkan berulang-ulang terus oleh Luqman Al-Hakim ya. Sampai apa? Sampai anaknya masuk Islam. Dan juga disebutkan oleh para ulama, istrinya juga masuk Islam. Maksudnya masuk Islam di sini apa? Agamanya di zaman itu ya, bukan Islam yang sekarang.
wa huwa ya'iduhu, tidak menyerah untuk menasihatinya. Dan pendapat yang kedua, sebenarnya anaknya sudah Islam kata para ulama. Cuman penyebutan di sini ini menunjukkan peringatan yang tidak pernah berhenti dari seorang ayah yang menyayangi anaknya. Kalau bahasa kita, le beneran, ojo kowe syirik. Ya. Nak, jangan pernah kamu buat syirik. Ini diulang-ulang terus supaya apa? Anaknya terjaga dari apa? Kesyirikan. Allahu Akbar ya. Inilah faedah yang luar biasa ketika kita bisa membaca kitab-kitab tafsir para ulama. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, bahwa ada dua faedah. Ada yang mengatakan anaknya Luqman itu tadinya kafir, dinasihati terus sampai apa anaknya masuk Islam. Ada yang mengatakan anaknya sudah Islam tapi peringatan ini terus menerus, yaitu supaya apa anaknya terhindar dari kesyirikan. Dan inilah Aba umat sekalian, kenapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita suatu doa yang luar biasa, yaitu Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, a'udzubika, aku mohon kepadamu, an usyrika bika wa ana a'lam, agar aku tidak mensekutukanmu sedangkan aku dalam keadaan mengetahui, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampunan kepadamu kepada apa yang aku tidak ketahui, yang aku berbuat syirik sedangkan aku tidak tahu. Ini kita berlindung dari kesyirikan. Seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad, ini saja diajarkan untuk berdoa seperti ini. Yang diajarkan siapa? Para sahabat yang keilmuannya jauh, keimanannya jauh dengan kita di atas. Lah kita, apakah kita akan aman ya dengan tenang-tenang saja nggak berdoa dan meminta kepada Allah agar kita tidak berbuat kesyirikan? Tentunya tidak ya. Kita minta kepada Allah agar kita selalu dalam keadaan mati dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Dan kita minta kepada Allah senantiasa agar dilindungi dari berbuat kesyirikan, yang itu adalah akhtarudz dzunub, dosa yang sangat bahaya yang bisa membatalkan semua kebaikan kita. Nah, apalagi dengan anak-anak kita gitu ya. Ini faedah yang bisa kita ambil dari nasihat terus-menerus pantang menyerah yang dilakukan oleh Luqman. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad berkata, bal kana min awwali ma qala lahu. Bahkan ini ya, wasiat tentang tauhid la tusyrik billah adalah hal pertama yang diucapkan oleh Luqman kepada anaknya. Nah, ini ada yang mengatakan 9 ya, ini salah ketik. Ada yang mengatakan 11. Ini saya tuliskan 11 wasiat di surat Luqman. Nah, nanti bisa dipelajari sendiri. Yang pertama tentang tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian mengikuti kebenaran dan setia dengan kebenaran, dan juga intima ya. Intima itu membela orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ya. Kemudian yang keempat, muraqabah, merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi, menegakkan salat, amar ma'ruf nahi mungkar, sabar ya, menghindarkan diri dari kesombongan dan seterusnya, sampai ucapan adil dan adab ketika apa? Berbicara. Coba perhatikan di sini ya Pak Muhammad sekalian. Ya. Ada muatan akidah. Ada muatan adab. Ya. Itulah yang kita landaskan di kitab Rumah Quran. Akidah, adab, cinta Al-Quran jelas, karena ini kita bisa menggali seperti ini itu dari Al-Quran. Cinta hadis jelas, kita tidak akan bisa menggali ilmu-ilmu kecuali dengan Al-Quran dan hadis. Nah, ini nasihat penting untuk pendidikan anak-anak kita. Terus mari kita lihat bagaimana firman Allah di ayat 13 ya, di surat Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya,
Dalam bahasa Arab ini menunjukkan tasghir, pengecilan. Sesuatu yang biasa kemudian dikecilkan, itu tasghir. Nah, kalau ini kita memanggil seseorang dengan sebutan tasghir, itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi kita ngejek orang itu ya, menghina orang itu, atau yang kedua kemungkinan kita menunjukkan simpati. Nah, dalam kasus ini konteksnya, karena konteksnya sudah dijelaskan wa huwa ya'idhuhu, ya, menasihati dia, maka ini menunjukkan apa? Simpati, sayang, ingin benar-benar anaknya mendapatkan apa? Manfaat. Makanya menggunakan lafadz ya bunaya. Dalam bahasa kita ya mungkin apa yang menunjukkan kelembutan kita, misalkan le rungokne, nah, bahasa Jawa gitu ya. Nduk rungokne tenanan ya. Nah, itu mungkin bahasa kita gitu ya. Kemudian la tusyrik billah. Ya. La di sini adalah tegas menunjukkan linnahyi, larangan. Jangan pernah kamu mensekutukan Allah. Jadi apa? Luqman di sini menyatukan antara kelembutan panggilan ya dan ketegasan seruan, dan ringkas banget. La tusyrik billah. Dan ini juga untuk anak-anak ya. Kalau kita ingin tertanam benar ya apa yang kita katakan, buat kata-kata itu ringkas, seringkas-ringkasnya. Ya. Jangan apa, nggak jelas. Le jangan gitu, tidak jelas. Anda harus mengucapkan apa yang dimaksud jangan ini. Jangan memukul Umi. Ya. Tapi ingat, untuk menghadapi seperti ini anak-anak harus kita hadapkan benar-benar, kita tatap wajahnya gitu ya, dan kita ngomong dengan intonasi yang tegas. Jangan pukul Umi. Itu dosa besar. Nah, misalkan gitu. Bisa ya. Kita tidak marah tapi tegas. Kemudian disebutkan sebabnya ya, ta'lilnya. Apa sebabnya? Kenapa kok nggak boleh berbuat syirik? Nah, ini juga faedah luar biasa dalam mendidik anak. Jangan lakukan ini. Kenapa? Karena, nah, ya kita bisa ngomongkan anak, tapi jangan terlalu panjang ya, karena ini panjang banget sehingga nggak masuk ke anak. Tapi kalau kita ingin masuk ke anak, maka ringkas saja. Nak, dengarkan. Jangan mukul Umi, misalkan ada anak yang suka mukul Umi ya. Jangan mukul Bunda, karena itu dosa besar. Nah, itu terus kita ulang-ulang, nanti tertanam ya, tertanam itu. Terus kenapa disebut kezaliman yang besar? Kezaliman ya, Abah umat sekalian, adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sekarang ketika ada orang berbuat syirik, dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala pada hak-hak yang harusnya diberikan kepada Allah saja. Sesuatu yang nggak bisa dilakukan kecuali Allah saja melakukan, ini ya meminta kepada yang lain. Bukankah ini adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya? Harusnya kalau itu memang hanya Allah saja yang bisa melakukan, maka kita minta ke Allah. Gitu. Kalau itu memang haknya Allah, maka kita harus penuhi haknya Allah saja, karena itu haknya Allah. Jangan meletakkan hak kepada yang lain. Berdoa, doa adalah ibadah. Inna du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ibadah hanya diberikan kepada Allah saja. Ketika ada orang beribadah kepada Allah plus beribadah kepada yang lain, berarti dia sudah menempatkan ya, ibadah atau doa ini pada sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ya, plus yang lain tadi ini. Maka itulah disebut apa? La dzulmun azim, kedzaliman yang besar. Kenapa kedzaliman yang besar? Yang dizolimi siapa? Allah Rabbul Alamin. Ya, makanya disebut dzulmun azim. Kemudian faedah berikutnya yaitu masalah kesyirikan. Asyirku huwa taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min hukukillah. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya, bahwa yang disebut kesyirikan adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal yang itu memang haknya Allah saja.
Kemudian disebutkan dalilnya, yaitu kama akhbara ta'ala anil musyrikin, sebagaimana yang Allah telah memberitakan tentang kaum musyrikin, annahum, bahwasanya mereka idza dakhalun nara, tatkala mereka masuk neraka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yaquluna, mereka mengatakan, ala sabilil hasrah wan nadamah, dalam keadaan apa? Kesedihan dan penyesalan. Apa yang dikatakan? Tallah in kunna lafi dhalalim mubin. Ya, demi Allah, sesungguhnya kita benar-benar dalam keadaan kesesatan yang jelas. Idz, karena apa? Nusawwikum bi rabbil alamin, karena kita menyamakan, menyekutukan kalian itu, wahai Tuhan dengan Rabbul Alamin. Ini dalilnya di surat Asy-Syu'ara ayat 97-98. Nah, itulah beberapa faedah ya, yang bisa kita ambil. Kemudian tentang muraqabah tadi sudah, sebentar saya presentasikan yang kitabnya langsung. Ya. Jadi ini adalah salah satu tentang muraqabah ya. Wa kana mimma wassa bihi Luqman ibnahu, dan juga sebagian dari apa yang diwasiatkan Luqman kepada anaknya, tadzkiruhu bi muraqabah, yaitu dengan mengingatkan dengan apa? Muraqabah. Apa itu muraqabah? Apa itu muraqabah? Muraqabah itu sebagaimana yang telah dihafalkan oleh anak-anak kita ya, di hadis Jibril, hadisnya panjang tentang Ishan, yaitu beribadah ya, ka'annaka tarahu, sebagaimana seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah, maka ingatlah bahwa Allah ya yaraka, melihat engkau. Itu derajat ihsan, itulah muraqabah gitu ya. Jadi kita menanamkan muraqabah kepada anak-anak ini sangat penting. Dengan anak-anak sudah tertanam muraqabah, maka kita mengarahkannya hanya sederhana. Awas lo, Allah Maha tahu gitu ya. Mereka sudah takut. Misal kita mendeteksi anak kita berbohong, jangan bohong, Allah lo tahu. Nanti kamu nggak takut misalkan diadab di neraka bagaimana? Allah Maha tahu, gimana, bohong enggak? Nah, kalau anak kita sudah merasa benar-benar, maka ada perasaan takut. Mau mencuri gitu ya, ada uang tergeletak, kita menggeletakkan uang 10.000 atau 50.000, mereka tidak akan mau mengambil. Karena dia tahu hukumnya apa ketika ngambil, Allah melihat dia. Dan caranya ini yang disebutkan adalah dengan nasihat ya, dengan mengungkapkan dengan bahasa anak-anak yang mudah mereka fahami. Mungkin dalam bahasa kita nih, misal ada uang 50.000, kita bisa ngetes anak-anak kejujurannya. Taruh aja di meja kita uang, kalau anak-anak sudah paham sudah paham uang, sambil kita amati. Kalau dia mengambilnya, berarti ada tidak jujurin, kita harus benahi. Tapi kalau misalkan dia tidak pernah mengambilnya, ya masih aman. Gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang, abah umat sekalian, ini namanya itu naik turun anak-anak itu. Ketika ada pengaruh ya, kebutuhan ya, kemudian dia pingin sekali jajan, atau teman-temannya kebetulan bergaul dengan teman-teman yang buruk gitu ya, dia akan dibisiki untuk ngambil uang ayahnya, ngambil uang uminya ya. Misalkan tergeletak, bisa jadi di dalam hatinya berkecamuk itu, waduh aku pingin es krim nih, ada uang 5.000. Dalam hatinya nggak apa-apa, diambil aja gitu ya, diambil aja, ini kan bukan uang abi umi, uang yang jatuh misalkan. Nah, ini berarti anak kita perlu kita terapi. Jadi untuk ngetes bisa dengan banyak cara, salah satunya itu tadi. Nah,
Ada yang menarik untuk menanamkan ini muraqabah selain nasihat langsung, yaitu apa? Sebagaimana yang telah sering saya sebutkan, kisah dari Sahal At-Tustari. Ya, bagaimana ceritanya Sahal At-Tustari? Ya, Sahal At-Tustari ini dikenal oleh para ulama, beliau sudah sejak kecilnya taat ibadah, sehingga akidahnya kuat sekali. Ya, Sahal At-Tustari. Awal mula beliau ini mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika umur 3 tahun, ya. Beliau bersama pamannya, ya, Muhammad bin Suwar atau Sawar, ya, ahli hadis, sebutkan para ulama demikian. Terus pamannya ini sedang sholat malam, ya. Sahal At-Tustari melihat pamannya sedang sholat malam, ya, kemudian disuruh tidur. Tapi ternyata tidak mau. Sahal At-Tustari terus mengamati pamannya sholat malam. Nah, ini pentingnya, ya. Kadang-kadang ketika kita sholat malam, anak kita melihat, ya, dia sedang belajar. Dan yang paling kuat adalah qudwah, pelajaran yang terbaik, contoh dari kita. Nah, kemudian, ya, singkat cerita, Sahal At-Tustari, ya, mulai melatih sesuatu agar bisa diamalkan oleh pamannya tadi, Muhammad bin Suwar, yaitu melatih sesuatu kepada Sahal At-Tustari. Menasihati apa? Ucapkan Allah bersamaku, Allah menyaksikanku, ya. Allah melihat aku. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Ya, dengan bahasa kalau kita sekarang, ya, mungkin Allah melihat saya, Allah mengetahui saya, dan seterusnya. Bisa pakai dengan cara seperti itu. Ini kan bukan zikir gitu, ya, tapi cara untuk menanamkan muraqabah kepada anak-anak. Dan ini diucapkan terus, ya, ketika mau tidur. Ya, diucapkan ketika mau tidur tanpa menggerakkan bibir. Ini resep dari Muhammad bin Suwar, ya. Dan ini dilakukan secara bertingkat. Pertama 3 kali setiap malam, kemudian meningkat lagi, sampai akhirnya, ya, Sahal At-Tustari terbiasa melakukan ini, ya, terbiasa, dan akhirnya tertanam muraqabah. Jadi ini adalah salah satu cara untuk menanamkan muraqabah kepada anak-anak, yaitu dengan cara nasihat langsung, ya, atau dengan zikir-zikir. Kalau kita bisa, anak-anak kan sudah belajar zikir Hisnul Muslim, gitu, ya. Di sana ada zikir pagi, zikir petang. Kita tanamkan akidah tersebut. Di sana ada yang bermuatan tentang muraqabah, ya, kita ajarkan sambil kita ajarkan artinya. Maka itu juga termasuk ketika dia mengucapkan, dia tahu artinya, ya, dan itu diucapkan terus, maka akan tertanam dalam hatinya tentang muraqabatullah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kesimpulannya tadi, yang pertama, ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan 2 contoh di sini tentang penanaman akidah, ya, dari wasiat Luqman. Yang pertama, dengan kata-kata yang tegas, ya, mengkombinasikan ucapan ya bunayya, wahai anakku, kelembutan, ya, dengan ketegasan. La tusyrik, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Disebutkan alasannya. Karena, nah, kemudian juga menanamkan muraqabah. Ini penting, kita tanamkan anak-anak kita muraqabah, merasa bahwa Allah, ya, melihat anak-anak kita. Jangan pernah bosan mengatakan kepada anak-anak, Allah lihat kamu loh, Allah maha tahu loh. Nah, jangan pernah bosan. Nanti akan tertanam pada dia tentang bahwa Allah mengetahui apa yang ada di hati dia, dan apa yang dia sembunyikan, dan apa yang dia nyatakan. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.